Saudara-saudaraku, mari kita lanjutin perihal sejarah Kota Jakarta dan kehidupan sosial di Kota Jakarta sejak masa lalu sampai masa kemerdekaan. Pada bagian lain sudah saya jelaskan bahwa penjajahan membuat kebijakan-kebijakan yang jelas, namanya juga penjajah ya. Mereka menetapkan pajak, menetapkan kerja paksa, menetapkan hukum. Hukum itu dikenal dulu Hardzai-Artikelen. Hardzai-Artikelen itu undang-undang karet. Pokoknya kalau ada orang kita pribumi yang dicurigai bersalah, dianggap bersalah kepada mereka, itu nggak ada ampun. Mau salah, mau benar, dia menggunakan buku-buku hukum yang mereka keluarin berupa Hardzai-Artikelen atau artikel karet. Pokoknya kalau sudah dicurigain dia bersalah, maka nggak ada kemungkinan dia pasti dibuang. Jadi pada masa itu banyak, terutama sesudah memasuki abad 20 di kota ini, kemudian pemerintah kolonial itu kan memang membangun infrastruktur yang banyak ya. Dia bikin gedung DPR, DPRD, gedung pengadilan, gedung pajak, kantor, lembaga-lembaga pendidikan, dari mulai sekolah SD yang namanya mulai SD sampai kepada perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu kemudian ada sekolah hukum, Rechthogeschool, kemudian ada Stovia, sekolah dokter, kemudian ada sekolah dokter Jawa, sekolah kebidanan, sekolah kelautan, sekolah perkapalan, macam-macam dibikin oleh para penjajah itu. Tetapi tujuan dari pendidikan itu hanya satu, untuk kepentingan dan keberlanjutan administrasi kolonial di sini. Karena mereka nggak mungkin membawa orang dari negerinya ke sini hanya untuk menjadi klerk, misalnya tukang ketik, tukang apa, apalagi kemudian mereka juga mengandalkan itu penguasa-penguasa lokal, penguasa-penguasa yang disebut tuan-tuan tanah. Tuan-tuan tanah inilah yang kemudian memeras rakyat dan hasilnya mereka setorin kepada pemerintah. Nah, jadi awal abad 20 itu muncul kesadaran nasional di Jakarta ini disebut dengan pergerakan nasional. Muncul Sarekat Dagang Islam, kemudian muncul Sarekat Islam, kemudian muncul lagi yang namanya Budi Utomo. Di 1908 muncul organisasi-organisasi nasionalis karena melihat kondisi Kota Jakarta yang penduduk pribumi itu sangat menderita. Dan memang sejak awal itu pemerintah kolonial sudah membagi kota-kota ini dengan macam-macam komunitas penduduk yang tujuannya adalah untuk melindungi, melanggengkan kekuasaannya. Misalnya dulu dibangun pada masa kolonial itu ada kelompok Tionghoa dikasih pemimpin, kelompok Arab dikasih pemimpin, kelompok pribumi dikasih pemimpin. Maka di Jakarta ini muncul kampung-kampung yang mengindikasikan identitas dari orang-orang yang ditaklukkan dari berbagai tempat dan diberikan tempat ditampung di sini, dan dari nama mereka itulah kemudian muncul nama-nama kampung. Kampung Makassar, Kampung Bugis, Kebantenan, Kampung Melayu, Pekojan, Petojo, Koja, dan seterusnya muncul kota. Itu tujuannya mereka untuk mengontrol kalau ada orang-orang dari kelompok etnik masing-masing itu melakukan pelanggaran hukum, maka dengan mudah dia akan memanggil pimpinan dari kelompok etnik itu untuk membereskan hal-hal yang secara internal pada kelompok etnik itu. Jadi memang pemerintah kolonial itu demikian pinternya mengatur sehingga dia bisa berkuasa berlama-lama di negeri kita yang dijajah sampai 350 tahun itu. Jadi Kota Jakarta ini
oleh pemerintah kolonial dijadikan sebagai ibu kota dari Hindia Belanda. Segala macam administrasi ada di Batavia dan mereka sesudah abad ke-20 berhasil menguasai kawasan Nusantara ini dan menjajah, mencengkram kawasan-kawasan kita ini. Dan itu mereka lakukan dari kota Jakarta. Nah, saudara, sampai di sini dulu bagian ini. Thank you.